Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Jamaah yang Allah muliakan, Jamaah Masjid Darul Ihsan Cimahi. Alhamdulillah kita kembali berjumpa setelah setahun libur sejak tahun yang lalu. Kita akan lanjutkan kajian kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang mendakwahkan ilmu. Kini poin yang keempat, kewajiban yang keempat adalah as-sabru 'alal adza fihi. Sabar di dalam menghadapi gangguan di dalam dakwah. Dakwah itu wazifatur rusul. Maknanya adalah tugas pokok para rasul yang kemudian dilanjutkan oleh para penerusnya dari kalangan para ulama, para duat, para mubaligh, para asatidz. Apabila dulu para rasul alaihimus salatu wassalam menerima gangguan dari umat yang didakwahinya, penentangan dengan berbagai macam bentuk, bahkan ada yang dibunuh dan mati, ada yang diusir, minimalnya dicaci maki. Hanya karena dakwah, bukan karena keburukan yang dilakukan oleh para nabi, para rasul tersebut. Hanya karena dakwah. Mereka dicela, mereka dibuli, mereka dihina, mereka disakiti, fisik dan psikis, diusir, bahkan ada yang dibunuh. Maka wajib bagi setiap yang menyampaikan risalah Allah untuk bersabar terhadap seluruh gangguan tadi. Apa makna sabar? As-sabru habsun nafsi ala ta'atillah wa habsuha an maksiatillah wa habsuha an tasakhut fi aqdarillah. Sabar adalah menahan diri untuk tetap istiqamah di atas ketaatan kepada Allah, menahan diri untuk tetap istiqamah dalam menjauhi maksiat kepada Allah, dan menahan diri untuk tetap istiqamah di atas takdir yang buruk. Tidak merasa putus asa, tidak merasa patah arang, tidak merasakan kejengkelan terhadap apa yang Allah takdirkan untuknya. Dia tetap giat dalam dakwah, istiqamah di dalam dakwah walaupun disakiti. Karena gangguan, bulian kepada para da'i yang mengajak kepada kebaikan sudah merupakan sunnatullah sejak zaman baheula mula. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-An'am 34, Walaqad kudzibat rusulu min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna. Kata Allah, sungguh telah didustakan para rasul sebelum engkau, wahai Muhammad. Tapi mereka bersabar atas kedustaan atau pendustaan yang dilakukan oleh kaumnya, dan mereka disakiti. Sampai datang pertolongan kami. Tak ada seorang pun nabi kecuali ditentang, kecuali disakiti,
kecuali didustakan, kecuali dihina, dicaci, dimaki, diusir, bahkan diperangi, bahkan dibunuh. Setiap kali lebih dahsyat gangguan yang teralami oleh seorang dai, berarti semakin dekat kepada pertolongan. Cuma ada cumanya. Kebanyakan orang memahami pertolongan yang Allah turunkan kepada si dai adalah pertolongan untuk pribadi si dai semata-mata. Dan diturunkan selama si dai masih hidup. Ini keliru, salah. Karena kadang-kadang atau seringkali pertolongan Allah itu datang setelah si dai-nya mati. Setelah Rasul yang diutus itu wafat, meninggal. Ketika matinya pertolongan tidak datang, ketika hidupnya pertolongan itu tidak datang, setelah matinya baru pertolongan itu datang dan kesuksesan dakwah si dai terlihat. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk setelah mati banyak orang yang beriman. Banyak orang yang mengikuti ajaran yang didakwahkannya. Maka keberhasilan dakwah seorang dai tidak dilihat seberapa banyak pengikutnya. Makin banyak, makin sukses, tidak. Ada nabi yang sama sekali tidak memiliki pengikut. Lihat Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Hampir 1000 tahun berdakwah, cuma 13 orang yang ikut. Apa beliau gagal? Enggak, tak ada yang gagal. Ada yang hanya 1-2 orang pengikut, ada yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Sebagaimana hadis Nabi SAW, "Uridat alayya umamu man kana qablakum." Ditampakkan kepadaku umat-umat sebelum kalian zaman bahula. Ada seorang nabi yang diikuti hanya oleh Ar-Ruhat. Ar-Ruhat itu bilangan 3-9 orang. Ada seorang nabi yang hanya diikuti oleh 2 orang. Bahkan ada seorang nabi yang tidak memiliki pengikut sedikit pun, 1 orang pun. Apakah nabi itu gagal di dalam melaksanakan tugasnya sehingga tidak memiliki pengikut? Enggak. Mereka tetap sukses. Allah tak pernah salah memilih orang yang diutusnya. Karena apa? Karena kesuksesan bukan dilihat banyak sedikitnya pengikut, tapi seistiqomah apa ini Nabi, ini Rasul dalam mendakwahkan risalah Allah Azza wa Jalla. Ingat kasus Gulam yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Buruj, qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud. Kata Allah, qutila ashabul ukhdud, celaka ashabul ukhdud. Ukhdud itu parit, tapi isinya bukan air tapi api. Ceritanya tentang seorang raja punya tukang sihir yang sudah tua dan dia ingin mewariskan sihirnya sebelum kematiannya. Diminta seorang anak muda yang cerdas. Dipilihlah seorang pemuda namanya Gulam. Bukan nama sih, Gulam itu pemuda. Lalu belajarlah pemuda ini ke tukang sihir. Pulang balik setiap hari ke rumahnya. Suatu saat di jalan sepulang belajar sihir ketemu rahib di sebuah tempat lagi ibadah. Akhirnya istirahat, dapat wejangan dari rahib, dapat nasihat, dapat pelajaran.
Ternyata bertolak belakang dengan ajaran tukang sihir. Tukang sihir mengajarkan syirik, rahib mengajarkan tauhid. Terus, tapi tertarik dengan ajaran rahib. Pendek cerita, bingung si Gulam ini. Mana yang benar, rahib apa sihir? Suatu saat ketika dia lewat sebuah jalan, orang-orang berkerumun, gak berani jalan, ternyata di tengah jalan ada binatang melata yang besar. Orang-orang takut. Kata Gulam, ya Allah, hari ini aku akan bisa tahu siapa yang benar. Kalau yang benar itu ajaran rahib, maka dengan batu yang aku lempar ini, bunuhlah binatang itu. Lalu dia menyebut nama Allah, bismillah, dilempar binatang itu dan mati. Berarti benarlah ajaran rahib, salahlah ajaran tukang sihir. Kejadian itu viral. Ada seorang pemuda masuk bisa membunuh binatang besar hanya dengan satu lemparan. Akhirnya terkenal dan akhirnya orang yang dianggap sakti mandraguna itu dianggap bisa mengobati penyakit. Datang berobat. Kata Gulam, saya tidak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan hanya Allah. Kamu sembahlah Allah, berdoalah kepada Allah, maka Allah akan sembuhkan penyakitmu. Maka semua orang itu beriman kepada Allah. Berdoa dan sembuh. Terus. Akhirnya tambah terkenal, kaceluk, kaawun-awun, kakoncara, kajana pria. Viral bahasa ayeuna. Sampailah berita ini kepada penasihat raja yang buta. Dia mendengar ada orang yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Dia datang dengan membawa emas yang banyak ini. Kalau kamu bisa menyembuhkan saya, emas ini untuk kamu. Kata si Gulam, saya nggak bisa menyembuhkan. Yang menyembuhkan Allah. Berimanlah kepada Allah, mintalah kepada Allah, Allah akan sembuhkan. Ternyata dia mau menuruti, beriman dan sembuh. Begitu besoknya tiba di kerajaan seperti biasa, raja kaget. Loh, kok kamu bisa melek sekarang? Siapa yang menyembuhkan kamu? Allah. Siapa Allah itu? Allah itu pencipta langit dan bumi, sesembahan. Emangnya ada sesembahan lain selain saya? Karena si raja ini disembah oleh rakyatnya. Maka kata si penasihat ini, sembahan kita adalah Allah. Sembahan kita, sembahan aku, kamu. Akhirnya orang ini ditangkap. Tetap istiqamah. Ajaran siapa ini? Akhirnya nggak mau betus sampai disiksa. Karena memang diamanati jangan bilang-bilang dari Gulam. Akhirnya nggak tahan dengan siksaan. Disebut Gulam. Gawak tadi tewak atau. Dari mana ajaran kamu? Betul, sebab si rahib bilang kalau ada apa-apa jangan sebut saya. Disiksa nggak tahan, betul si rahib. Gawak ditewak deh itu. Kalau kamu tidak meninggalkan sembahanmu, tidak mau menyembah saya, maka kamu akan dihukum. Dihukum digergaji dari atas sampai ke bawah. Si rahib tetap istiqamah, akhirnya digergaji di hadapan Gulam dan orang tersebut. Si buta ya. Akhirnya si buta juga sama dibunuh dengan cara seperti itu. Istiqamah di atas keimanan. Tinggal Gulam. Lalu raja menyuruh para tentaranya bawa ini Gulam ke atas gunung, ke puncak gunung. Paksa agar dia meninggalkan agamanya. Kalau enggak, lempar dari atas gunung. Dibawa. Sampai di gunung, Gulam berdoa kepada Allah, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya doanya nih. Kalau kita kepepet baca doain. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, lindungi aku dari mereka dengan cara yang Engkau kehendaki.
Apa yang terjadi? Berguncang itu gunung, akhirnya para tentara berjatuhan semuanya mati. Gulamnya selamat. Setelah itu Gulam bukan kabur, datang lagi ke raja. Tahu mau dibunuh, bukannya kabur, datang lagi. Si raja menyuruh lagi pasukan marinir. Kalau tadi mungkin pasukan apa, infanteri mungkin. Ini marinir angkatan laut. Bawa ke tengah lautan, paksa supaya keluar dari agamanya. Kalau tidak, ceburkan ke laut. Dibawa ke tengah lautan. Kembali berdoa, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Berguncang lagi itu perahu, semuanya nyebur ke laut kecuali Gulam. Mati semua. Gulam kembali ke raja. Si raja bingung gimana cara membunuh kamu. Pendek cerita, kalau kamu membunuh aku, kumpulkan semua orang. Ikat aku di batang pohon kurma. Siapkan panah dan anak panahnya. Sebelum melepaskan anak panah, ucapkan secara keras, Bismillahirrabbilgulam. Akhirnya diikuti. Dikumpulkan orang-orang suruh nonton. Nih hukuman bagi orang yang subversif ini, menentang kepada raja. Nih diikat, disiapkan panah, dengan keras berkata Bismillahirrabbilgulam. Pelesur itu anak panah dilepaskan dan tepat nancap di dada Gulam, mati. Boga lalakona mati itu serunya. Orang-orang melihat apa yang terjadi, semua orang beriman. Mereka menyatakan amanna birabbil gulam. Kami beriman kepada Rabb Gulam. Ini yang sangat ditakuti oleh raja selama ini. Kenapa Gulam dibunuh? Agar ajarannya tidak menyebar gitu. Tapi itu yang ditakuti, itu yang terjadi. Ternyata semua orang beriman. Panik raja. Disuruh penggawanya untuk membuat parit yang panjang. Lalu diisi dengan kayu bakar, lalu dinyalakan oleh api. Siapa yang tetap beriman kepada Rabb Gulam, coba terjun ke api tersebut. Semua terjun. Gak ada takut-takutnya. Sampai ada satu kasus, seorang ibu memiliki bayi yang masih merah, mau terjun, ini kasihan si bayi ini. Masih belum tahu apa-apa, tetuah terdosa. Ragu dia. Ini bayi ngomong. Dan ini tercatat sebagai salah satu bayi yang bisa bicara. Selain ada 3 bayi lain. Dengan ini yang saya tahu 4. Mungkin ada yang lain, mungkin. Wallahu a'lam. Pertama Nabi Isa. Kedua anak Jurej. Bukan anak Jurej kata. Anak seorang pelacur yang memfitnah Jurej dia kan. Dengar cerita ya. Ketiga anaknya siapa? Masyitoh. Penyisir, pembantu Fir'aun. Dan yang keempat ini. Si bayi ngomong, isbiri ya ummah, fa inna lakil jannah. Sabarlah engkau wahai ummi, karena bagimu surga. Setelah begitu terjun ke api. Nah inilah yang dimaksud dengan ayat qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Celaka ashabul ukhdud maksudnya si raja dan penggawanya yang membuat parit dinyalakan api untuk dibakar. Orang-orang yang beriman kepada Allah. Kita lihat para ulama ketika menganalisa kisah Gulam ini, Gulamnya mati. Tapi misi yang diembannya sukses, yaitu mengimankan banyak orang. Dia mati dengan kematiannya, orang-orang semua beriman. Sampai mengatakan, amanna birabbil gulam. Dia sabar di dalam menghadapi penderitaan. Disiksa oleh raja, mau dibunuh. Sampai akhirnya dia menjadi tumbal bagi keberhasilan dakwahnya. Dia rela mati
asal semua orang beriman. Dan itu yang terjadi. Ini sukses. Sukses dalam dakwah, menyebarnya dakwah itu. Bukan keberuntungan duniawi yang dirasakan oleh si dai, bukan. Tujuan dakwah menyebarkan agama. Kalau agama tersebar, sukses. Tujuan dakwah bukan memperkaya diri si dai, bukan membuat diri si dai diagung-agung, dihormat, bukan membuat diri si dai itu kaya raya. Bukan itu tujuan dakwah. Tujuan dakwah itu apa? Menyebarkan tauhid, agama ini ke banyak mungkin orang. Kalau itu tersebar, sukses dia walaupun dirinya mati. Adapun kalau seorang dai menjadi kaya raya dengan dakwahnya, terkenal, diagungkan, tapi umat malah bukan tertuntun kepada ajaran yang didakwahkan, malah tertipu dengan dakwahnya, menggiring opini bahwa dakwah ini untuk memperkaya orang. Dakwah ini untuk meraih keuntungan dunia bagi si dai. Makanya banyak orang yang terinspirasi anak-anaknya biar jadi ustadz, biar jadi dai, biar terkenal kaya raya aja tuh. Kan gitunya. Sampai kan pernah ada pemilihan dai cilik, ya hadiahnya ini, si jurinya ada yang pernah, nanti nak kalau kamu jadi dai terkenal, jangan mahal-mahal ya tarifnya, kan gitunya. Karena sudah diopinikan, dibentuk opini itu untuk bisnis, untuk keuntungan pribadi. Ini gagal total. Ini lihat, para nabi menyatakan, la as'alukum ajran in ajriya illa ala Allahi rabbil alamin. Aku tidak minta bayaran kepada kalian sedikit pun. Bayaranku itu, balasanku hanya dari Allah Rabbul Alamin. Sehingga dakwah yang dilakukan oleh para nabi, para rasul dahulu tidak menyulitkan orang-orang yang didakwahinya. Amtas aluhum ajran fahum min maghramim muthqalun. Apakah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka menjadi terberatkan dan menjadi gorim, nganjuk ke hutang demi terselenggaranya dakwah gitu? Sehingga ada kesan kalau mengundang ustadz biaya itu harus puluhan juta, sehingga memberatkan. Ada satu kelompok ikhwan dari luar kota pernah ke Selasau curhat. Jadi kalau menyelenggarakan dakwah ustadz selalu tekor, biayanya besar, beres kajian, hutang ke sana kemari. Ini enggak boleh. Amtas aluhum ajran fahum mim maghramim muthqalun. Apakah engkau meminta upah kepada mereka sehingga mereka menjadi berhutang dan terberatkan? Ini enggak boleh. Prinsip dakwah enggak boleh memberatkan si dai. Si mad'u, orang yang didakwahi. Para nabi zaman dahulu begitu. Karena tugas atau visi misi dakwah menyebarkan agama, bukan untuk kepentingan pribadi si dai. Maka Ghulam sukses dakwahnya. Dia mati tapi orang-orang semuanya beriman sampai menyatakan amanna bi rabbil Ghulam. Kami semua beriman kepada Rabbnya Ghulam. Maka berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kata beliau, walaisan nasru mukhtassan bi yunsarul insan fi hayatihi wa yara athara da'watihi qad tahaqqaqa bal an-nasru yakunu walau kana ba'da mutihi bi yaj'alallahu fi qulubil khalqi qabulan lima da'a ilaihi wa akhdan bihi wa tamassukan bihi. Kata beliau, pertolongan Allah tidak khusus turun dalam bentuk ditolongnya si dai semasa hidupnya. Terus dia melihat dampak dari dakwahnya selama hidupnya. Enggak. Tapi kadang-kadang pertolongan dari Allah turun setelah kematian si dai. Dalam bentuk Allah menjadikan hati makhluk, hati manusia
menjadi menerima terhadap isi dakwah yang disampaikan oleh si dai, berpegang teguh kepada ajaran yang disampaikan kepada si dai. Wa in kana mayitan wa in kana tidaiyat mayitan, walaupun si dainya mati. Jadi si dainya selama dakwahnya disakiti terus, diganggu terus, dibuli, dimaki, dihina, bahkan dilempari, dibunuh. Seperti yang dialami oleh para nabi, para rasul. Nabi Muhammad SAW sampai berdarah-darah. Dilempar batu, besi, kayu, dicaci maki, sudah nggak aneh itu. Disebut, diberi gelar-gelar buruk yang makna gelar itu bertolak belakang dengan keadaan yang sebenarnya dari Nabi SAW. Sebelum diangkat jadi Nabi, beliau dikenal sebagai orang yang jujur, sampai disebut dengan sebutan Al-Amin. Setelah jadi Nabi mendakwahkan tauhid disebut pendusta. Kan gitu? Disebut tukang syair, disebut tukang sihir, disebut pemecah belah persatuan bangsa Arab. Sebutan-sebutan yang macam-macam sudah ditujukan. Itu manusia terbaik. Yang kata orang Cimahinya, daya cawaden. Naon cawadenana Nabi SAW. Tapi karena dakwah dicawad. Kita banyak cawadenana. Naon cawaden? Banyak apa? Aibnya, celahnya, kekurangannya. Mau selamat dari lisan manusia? Jangan berharap dengan dakwah bisa dipuji oleh banyak orang. Selamat dari celaan. Dengan dakwah siap dimaki, siap dicaci, siap dibuli, siap difitnah, siap dihinakan. Harus siap. Apa yang harus dilakukan ketika itu terjadi? Fa'ala da'iyah ayyakuna sabirun ala da'watihi mustamiran fiha, sabirun ala ma yad'u ilaihi min dinillahi azza wa jalla, sabirun ala ma yata'arradu da'watahu, sabirun ala ma ya'taridu wa huwa min aminal adha, wa ma hum rusul alaihi salatu wassalam alaihim udhu bil qawli wa bil fi'li. Wajib setiap dai untuk sabar di dalam dakwahnya, terus istiqomah di atas dakwahnya. Sabar di dalam menghadapi seluruh gangguan, godaan, cacian dan makian. Inilah, lihat para nabi, para rasul oleh Allah disebutkan salah satunya dalam surah Az-Zariyat ayat ke-52, kadzalika ma atal ladzina min qablihi min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Demikianlah, tidak ada seorang rasul pun yang datang sebelum engkau, hai Muhammad, kecuali umat yang didakwahinya semuanya menyatakan ini orang tukang sihir atau gila. Disebut gila. Cacian makian yang paling buruk saat itu. Semua nabi seperti itu. Tapi inilah yang memang menjadi sunnatullah. Kata Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Siapa yang mengkondisikan manusia untuk menentang dakwah para nabi, para rasul? Allah. Allah yang bikin. Siapa yang menyiapkan musuh-musuh untuk para nabi dan para duat? Allah yang menyiapkan. Nih surah Al-Furqan 31, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Demikianlah kami akan jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari kalangan orang-orang yang durhaka. Para ahli maksiat, para ahli dosa besar itu akan menjadi penentang dan musuh para dai di setiap tempat, di setiap zaman. Kadang-kadang tidak hanya manusia, bangsa jin juga ada. Emang nggak ada gitu jin yang tersinggung dengan dakwah Ustaz? Banyak.
Mereka ikut berkolaborasi dengan orang-orang kafir dan durhaka untuk memusuhi, menentang dakwah para nabi. Kata Allah Azza wa Jalla, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyan aduwan sayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan sebagai setiap nabi musuh-musuh dari kalangan bangsa jin dan bangsa manusia. Jin ada yang beriman, ada yang menentang. Manusia juga begitu, ada yang menentang, ada juga yang beriman. Maka wajib setiap dai untuk menghadapi semua itu dengan kesabaran. Coba lihat apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Al-Insan ayat 23 plus 24-nya. Ada isyarat di sana. Siapa yang mengimani Quran, mengamalkannya, mendakwahkannya, siap-siap bersabar. Lihat, Allah berfirman, Al-Insan ayat 23, Inna nahnu nazzalna alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Lihat ayat berikutnya. Fasbir li hukmi rabbika. Bersabarlah kamu dalam menerapkan hukum Rabbmu yang terdapat di dalam Al-Quran ini. Setelah Allah menjelaskan kami turunkan Al-Quran, lalu Allah katakan sabar kamu dalam menjalankan, mengamalkan, mendakwahkan isi Al-Quran ini. Ketika mengomentari ayat ini berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, wa fi hadza isyaratun ila anna kulla man qama bi hadzal Qur'an fala budda ayyanalahu ma yanaluhu mimma yahtaju ila sabr. Di dalam ayat ini ada isyarat setiap orang yang menegakkan Al-Quran dalam dirinya dan masyarakatnya, dia akan mengalami kejadian-kejadian yang membutuhkan kesabaran. Antum sekarang melihat para duat, para da'i sekarang ini kelihatan mulus-mulus saja. Tapi tidak tahu di balik itu. Coba generasi awal dari para ustadz, para da'i yang awal di Indonesia mendakwahkan dakwah salaf yang hak ini. Rata-rata hampir semua da'i pernah mengalami pengusiran dari apa? Kampungnya masing-masing. Ada yang berhasil diusir, pindah. Ada yang tidak, tetap istiqomah dan tetap menetap di sana tanpa menghentikan dakwahnya. Walaupun ada juga yang pengecut, ada tuh. Dia tinggal di sebuah tempat yang menjadi markas musuh dakwahnya, nggak mau, akhirnya dia belok tuh, memuji-muji mereka. Oh, dipuji lagi sama mereka. Lalu disebut salafi taubat. Para murtad itu. Ada yang kayak begitu ya. Itu yang jubun, yang penakut, yang pengecut, yang tidak sabar, tidak istiqomah di dalam dakwahnya ya. Nah, jadi ayat ini mengisyaratkan setiap orang yang menegakkan Quran siap-siap bersabar. Dia akan mengalami berapa kejadian yang mengharuskan dia bersabar. Lihat apa yang dilakukan dan dialami oleh Nabi alaihi salatu wasallam, disakiti oleh umatnya. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir membuat makar untuk menyergap kamu ya, membunuh kamu atau mengusir kamu. Mereka buat makar, Allah juga membuat makar. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Nabi sampai terusir dari Mekah ke Madinah. Terbut kembali. Tak mustahil peristiwa nasib seperti teralami juga oleh banyak pelanjutnya. Nah, tapi ketika beliau disakiti sampai berdarah-darah, dilempar oleh batu, oleh
besi, oleh potongan-potongan kayu. Apa yang terucap keluar dari mulutnya, Allahumma gfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni dosa kaumku karena mereka enggak tahu, enggak dendam beliau. Datang malaikat penjaga gunung kan. Ya Muhammad, Allah mengutusku kepada engkau untuk melaksanakan perintah apapun yang engkau suruh kepadaku. Kalau engkau mau, aku akan angkat 2 gunung ini, aku timpakan kepada mereka. Kan gitu. Ditawari itu. Coba kalau Nabi SAW pendendam, ratakan kan gitunya. Gaskeun lah, hajar kan gitu. Tapi beliau mah bukan untuk melampiaskan kepuasan hati. Enggak, yang dipikir bagaimana agar ajaran Allah ini bisa diterima. Sampai beliau menyatakan kalau mereka tidak mau beriman, arju ayyukhrijallahu min aslabihim may ya'budullaha wahdah. Aku berharap dari tulang-tulang sulbi mereka lahir anak-anak turunan yang akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Generasi tuanya biarkan, kalau mereka tetap menentang nanti akan mati, tapi anak turunannya kelak akan menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang terjadi, ya. Berdasarkan hal itu, maka berkata Syekh Al-Utsaimin, fa'ala da'iyah ayyakuna sabiran muhtasiba. Setiap dai itu wajib sabar dan ihtisab, mengharapkan pahala. Ingat, di dalam penderitaan di atas dakwah itu terutama ya fisik, ya psikis, tapi psikis jauh lebih berat. Fisik paling cuma capek. Capeknya bukan dengan capek lari, beda lah capek lari dengan capek ngaji begini. Duduk sejam 2 jam gitu ya. Waktu ngajinya tidak terasa, pas beresnya aduh sangkeng drek gitu kan, lungsek karena badan. Kalau apalagi sehari sampai 2-3 kali. Ada fisik tapi nggak seberapa, tapi psikis. Dicaci, dibully, dimaki, diancam segala macam, dikata-katai. Kalau itu mah sudah terbiasa, disenyumin saja ya. Kadang masalah muncul di luar masalah yang berkaitan dengan dakwah, ya. Masalah keluarga, masalah muamalah dengan tetangga, masalah ekonomi, semuanya itu rongrong kehidupan si dai. Kehidupan pokoknya, masalah pokoknya, masalah dakwah. Itu yang jadi curahan pikirannya. Tapi masalah muncul di luar masalah-masalah dakwah, memperberat. Secara psikis berat, secara fisik tidak seberat secara psikis. Bagaimana menghadapinya? Senyumin. Itulah yang membuat dosa-dosa kita gugur diampuni. Itulah yang membuat pahala dari Allah tercurah dengan jumlah yang tidak terkira. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah memberikan pahala kepada orang yang sabar tanpa hisab. Itulah yang membuat kemuliaan seorang dai terangkat dunia sampai akhirat. Wajib sabar. Kuncinya satu, sabar. Sehebat apapun badai, hujan, angin, dordar gelap gitunya, angin topan, puting beliung, segala macam diterbangkan. Itu hanya sebentar. Hujan gak pernah seharian, jarang seharian gitu ya. Apa yang terjadi setelah hujan beres? Langit kembali cerah, udara segar, kadang pelangi muncul menghiasi keindahan alam dan pandangan kita, ya. Kemudian suasana hati juga menjadi lebih nyaman daripada sebelumnya. Jadi seusai badai berlalu, langit kembali membiru. Allah berfirman, inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. 2 kali. Maknanya setelah satu kesulitan akan datang 2 kemudahan.
Was-sabru salasatu aqsam. Sabar ini ada 3 jenis. Bersabarlah kita di dalam ketiga jenis ini. Pertama, as-sabru ala ta'atillah. Sabar di atas ketaatan. Maknanya istiqomah. Continue terus taat. Walaupun godaan untuk berhenti dari ketaatan itu besar loh. Coba umpamanya kita ingin ngaji hadir. Ada halangan untuk ngaji ke sini? Banyak. Halangan internal, eksternal. Internal banyak kepentingan nih. Mending ngaji, mending hang out. Mending ngaji, mending ketemuan reuni. Mending ngaji, mending jalan-jalan, mending senang-senang. Kalau akhwat mah mending ngaji, mending drakor. Para ABG kayak gitu ya. Mending sinetron lagi seru-serunya loh. Saya nggak tahu sinetron sekarang. Tapi zaman dahulu ada satu, bukan sinetron namanya, telenovela. Zaman baheula ya. Siapa? Mercedes siapa namanya? Kalau ada itu, wah semua emak-emak di mana-mana. Ngaji juga libur tuh. Kan siang waktu itu ya. Ada pengajian emak-emak siang hari jam 10, jam 11. Libur karena ada si Mercy tadi. Siapa? Mercy. Kenal kan kajamanan? Nah kayak gitu tuh. Itu benturan kepentingan tuh. Belum eksternal ya. Hambatan dari keluarga, hambatan pekerjaan, hambatan cuaca, hujan, mendung, tiris dan segala macam gitu. Kalau nggak sabar bisa berhenti ngaji itu. Tahajud butuh kesabaran. Karena godaan bangun malam luar biasa banyaknya. Ngantuk, capek, lelah, dingin, apalagi musim hujan seperti ini. Untuk saum Senin Kamis, aduh luar biasa gangguannya. Aduh besok makanya ada acara kuliner, mau ada yang traktir, kambing bakar, ada susuguh nasi montong, aduh macam-macam. Lebar kalau saum, kan gitunya. Banyak godaan. Sabar di dalam menghadapi semua itu dengan tetap continue di atas ketaatan, itulah sabar. Yang pertama, kalau gak sabar bisa berhenti dari ketaatan. Kedua, sabar an maharimillah. Dalam menjauhi semua yang Allah haramkan. Menjauhi dosa, menjauhi maksiat. Ingat, setiap dosa, maksiat apa yang Allah haramkan, itu mengandung unsur kesenangan. Dan ada candu, sekali nyoba, dedeyen. Lebih dahsyat godaannya daripada si montong. Si montong mah sekali dedeyen tapi kan enak udah gak mau lagi. Saminggu kemudian mau lagi itu memang. Tapi ini mah sekali coba ingin terus. Kalau bisa nggak berhenti gitu. Godaannya banyak. Internal ataupun eksternal. Kalau nggak sabar di dalam menghadapi godaan bisa terjerumus kembali ke dalam dosa. Sabar dalam menjauhi kemaksiatan artinya istiqomah dalam menjauhi semua dosa, keburukan dan kemaksiatan. Ini sabar yang kedua. Dan sabar yang ketiga, sabrun ala aqdarillah. Sabar ketika menghadapi takdir Allah yang buruk, tapi takdir Allah yang buruk itu musibah, bala, semua akan jadi kaperi, penderitaan yang kita alami, apapun bentuknya, fisik ataupun psikis. Sabar dalam menghadapi itu adalah menahan diri, menahan mulut atau perbuatan dari semua ucapan dan perilaku yang haram dikatakan, dilakukan ketika menerima musibah. Jangan putus asa, jangan mengeluh, jangan menyalahkan Allahnya. Allah nakia-kia teuing nasib teh kurang kumaha atuh abdi teh kan gitunya. Tahajud osok, saum Senin Kamis osok, baca Quran odoj, ngaji terus-terusan. Tapi nah atuh
nasib teh menikia-kia teh nyalahkan Allah, itu nggak boleh, haram. Atau ketika ada orang yang kita cintai atau yang menjadi penanggung jawab kita meninggal, orang tuanya, ayahnya, tulang punggungnya, lalu mengatakan, wah sengsara kita, celaka kita bakal sengsara kalau si bapak sudah mati. Nggak boleh. Nanti diaminkan oleh para malaikat, ya. Tapi katakan perkataan-perkataan yang baik, yang menunjukkan optimisme di dalam hidup ini, ya. Tahan diri kita. Makanya ketika para ulama mendefinisikan sabar, sabar itu habsun nafsi, menahan diri dari keluhan, menahan lisan dari ucapan yang diharamkan, menahan anggota badan dari melakukan apa yang Allah haramkan untuk dilakukan ketika menerima musibah. Tidak gogoleran, nolongseran, jejeritan, teriak-teriak histeris, tidak begitu. Tidak juga menjambak-jambak rambut sendiri, mengoyak-ngoyak pakaian sendiri, menampar-nampar, mencakar-cakar, nonjokkan tembok. Tidak begitu, itu sabar. Menahan diri dari semuanya itu, ya. Sabar dalam ketiga hal ini itulah sabar yang hakiki. Dan inilah yang Allah janjikan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan pahala kepada orang yang sabar tanpa hisab. Itu yang pertama. Kedua, sabar ini orang yang mengamalkannya akan memperoleh banyak keuntungan lahir batin dunia akhirat. Di antaranya sabar itu mengundang turunnya rahmat, turunnya hidayah, dan turunnya sholawat dari Allah. Lihat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Itu orang yang ketika ditimpa musibah mereka berkata, kita semua milik Allah dan hanya kepada Allah kita semua akan kembali. Lihat apa kata Allah di ayat berikutnya, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka lah orang-orang yang akan dapat salawat dari Allah, wa rahmah dan rahmat, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang yang akan mendapat hidayah. Orang yang sabar diberi rahmat, hidayat, dan salawat dari Allah Azza wa Jalla. Tak heran orang seperti dicintai. Innallaha wallahu yuhibbus sabir. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Orang yang sabar disertai oleh Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah menyertai orang-orang yang sabar. Menyertai di sini adalah menolong, membantu, menjaga, melindungi, dan memudahkan semua urusannya. Kalau dia kesulitan ekonomi, Allah akan gampangkan rezekinya. Kalau dia punya masalah, Allah akan berikan solusi. Kalau dia punya urusan, Allah permudah urusan. Itu pertolongan Allah, kebersamaan Allah bagi orang yang sabar. Karena sabar salah satu wujud nyata dari ketakwaan, dan Allah berjanji, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, salah satu wujud ketakwaan itu sabar. Allah akan berikan jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Di ayat berikutnya, may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan permudah semua urusannya tuh. Inilah yang dimaksud innallaha ma'as sabirin. Allah menyertai orang-orang yang sabar. Dan banyak lagi janji-janji yang pasti yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang sabar. Di dunia apalagi di akhirat. Baru di dunia saja sudah sangat menggiurkan. Inilah
keuntungan orang-orang yang sabar, maka wajib bagi setiap kita untuk bersabar. Sabar dalam melakukan 4 kewajiban yang sudah diterangkan. Pertama, sabar dalam belajar, menuntut ilmu, ya. Kalau nggak sabar bisa berhenti itu belajarnya. Kedua, sabar dalam mengamalkan ilmu. Ini sabar dalam ketaatan ya. Ketiga, sabar di dalam mendakwahkan ilmu, sebab dakwah itu banyak tantangannya. Ini sebelum disakiti itu ada haroream, ada banyak kepentingan yang lain. Akhirnya udah berhenti dakwah, mending bisnis we. Dengan berdakwah mah pemasukan kurang, mending bisnis. Bisa berhenti tuh, kan gitu. Sabar konti. Dan yang keempat, sabar ketika menerima gangguan. Gangguan setelah dakwah. Dicaci, dimaki, dibully, dihina yang kayak begitu. Kadang-kadang disakiti secara fisik. Kadang-kadang siap-siap diusir sebagaimana dialami oleh para nabi, para ulama, dan beberapa duat kita. Kalau tidak ada kesabaran, dia akan berhenti di tengah jalan. Bisa banting setir, berhenti dari ustadz, berhenti dari dakwah, dan berubah atau berpindah beralih profesi menjadi seorang pengusaha atau bisnismen. Disebutnya mantan ustadz. Sudah pensiun dari keustadannya dan dakwahnya ya. Dan itu buruk bagi dia ya. Inilah penjelasan kita tentang sabar di dalam mengalami gangguan di atas dakwah. Cukup dulu ya sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjut di hari Senin yang akan datang. Dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma bertanya Ustaz, bagaimana Ustaz sikap kita dalam rangka bersabar ketika para ustadz-ustadz yang kita ambil ilmunya Ustaz itu dicaci maki atau dihina-hina di media sosial Ustaz. Apa kita diam saja atau kita ikut membela kehormatan beliau gitu kan ya. Karena banyak sekali Ustaz sekarang itu di media sosial itu Ustaz yang kita ambil ilmunya Ustaz dibuat meme-meme dengan gambar-gambar yang tidak senonoh Ustaz, atau digelar-gelari dengan gelar-gelar yang buruk dan sebagainya Ustaz. Atau kadang-kadang manhaj ini Ustaz juga dihina-hina Ustaz dengan teman-teman kita yang di luar manhaj Ustaz. Baik, terima kasih. Baik, barakallahu fiik. Iya, ini realita kenyataan. Ustaz-ustaz kita banyak dicaci dimaki. Bukan karena keburukan akhlaknya. Tapi karena gak setuju aja dengan isi dakwahnya. Kadang hinaan itu dalam bentuk dibuatkannya karikatur, meme-meme yang buruk kayak gitu ya. Apa sikap kita? Pertama, jangan membalas keburukan dengan keburukan. Jangan membalas dengan cacian dan makian lagi. Jangan membuat lagi karikatur meme-meme yang seperti yang mereka bikin. Tunjukkan akhlak ketika beramar ma'ruf nahi munkar. Kedua, nasihati mereka. Kasih ayat-ayat dan hadis-hadis. Bahwa apa yang mereka lakukan itu bertolak belakang dengan ayat. Kutip ayat ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wala, terus di kalimat berikutnya wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan saling memberi gelar dengan gelar-gelar yang buruk. Kutip hadis bahwa seorang muslim bukanlah pencela dan pelaknat. Siapa yang mencela orang lain, begini. Cari dalil-dalil hadis tentang hal itu, ingatkan dengan cara yang baik. Bahwa itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Doakan ustadznya sabar ya ustadz.
Ustadz dosanya gugur dengan cacian dan makian tersebut. Dosa ustadz itu ditransfer kepada si yang mencaci, yang memaki tersebut. Terus cacian tersebut melahirkan pahala, kemuliaan, dunia akhirat di mata Allah Azza wa Jalla. Terus doakan, hibur ustadznya di media sosial biar kebaca oleh si pencaci dan si pemaki tadi. Nah, kutip ayat wailul likulli humazatil lumazah. Jadi celaka bagi setiap pencela, ya. Kutip ayat-ayat itu. Coba ingatkan, apakah Anda tidak merasa melanggar ayat ini, melanggar hadis ini dan seterusnya? Apa kesalahan Ustaz? Apakah hanya berbeda atau tidak setuju kepada pendapatnya layak dia dicaci? Cacian itu tidak pernah kamu lakukan kepada para pemabuk, para pezina, para koruptor gitu. Cacian kepada Ustaz biasanya lebih dahsyat dibanding caci maki kepada para pelaku maksiat. Jadi boleh dibela dan didoakan, boleh diingatkan, tapi dengan cara yang ma'ruf. Jangan sampai, oh, apalagi guru kamu tuh begini, wah jadi akhirnya saling mencela guru orang lain, nggak boleh ya. Jadi kondisikan suasana dialog komentar di media sosial menjadi yang nyaman, saling mendoakan kebaikan, saling menasihati, dan bebas dari cacian dan makian. Kalau toh ada orang yang kekeh tambah gitu, kita cukup mendoakan, sudah disampaikan cukup doakan, sudah jangan dilayani. Semakin dilayani semakin membesar. Ibarat api itu dibanjur sama bensin. Itu yang mereka harapkan ya. Gak perlu membalas cacian. Boleh mengklarifikasi, kalau itu fitnahan diklarifikasi dengan bahasa yang santun. Boleh diingatkan, ini ayat yang melarang mencaci, ini hadis yang melarang mencaci, bahkan mengancam dengan azab. Doakan Ustaz sabar ya mengalami hinaan seperti ini. Dosa Ustaz gugur, pahala bertambah, kemuliaannya meningkat dan seterusnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Tuh. Mama kalau ada surat lempar aja ke sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan undang dari Ciberem Ustaz, semoga Ustaz ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis, sabru sa'atin khairum minad dunya wa ma fiha, Ustaz. Sabar sesaat itu lebih baik dari isinya. Pertanyaannya apakah ini sahih? Dan mohon penjelasan dari sabar sesaat itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada hadis yang menyatakan bahwa as-sabru sa'atan khairum minad dunya wa ma fiha. Bahwa sabar sesaat lebih baik daripada dunia dan isinya. Apakah ini dalil hadis sahih ataukah tidak? Taib. Ini ada hadis yang nadanya seperti itu. Sebagaimana diterangkan oleh Nabi SAW bahwa sabru sa'atin khairu minad dunya wa ma fiha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Lalu beliau menyatakan haditsun hasanun sahihun. Hadis ini hadis yang hasan dan sahih. Dan ini maknanya adalah pahala dari kesabaran itu akan abadi. Sedangkan dunia dan isinya akan binasa, akan rusak. Dan isi dari hadis ini benar. Bahwa kesabaran
lebih baik daripada dunia dan isinya. Demikian juga syukur yang dilakukan oleh manusia lebih baik daripada dunia dan isinya. Sehingga Nabi SAW menyatakan apabila di tangan seorang tergenggam semua kekuasaan dan harta langit dan bumi, lalu dengan semua itu dia mengatakan Alhamdulillah sebagai ucapan rasa syukur, niscaya ucapan Alhamdulillah itu jauh lebih baik daripada apa yang ada di dalam genggaman tangannya. Karena Allah menyatakan semua yang ada di dunia ini fana, wal baqiyatis shalihat khairun indallah. Sedangkan keabadian amal soleh itu lebih baik di sisi Allah. Pahala dari ucapan alhamdulillahnya itu terus abadi sampai kiamat. Adapun dunia dan isinya hancur dengan kiamat. Kalau kiamat masih lama, kita lebih duluan mati, ya enggak? Berapa tahun usia kita? Dunia isi dan isinya tergenggam dalam tangan kita, mati. Udah enggak bisa lagi ternikmati. Wallahu a'lam. Ustaz Afan mau bertanya, apakah ana boleh mengambil ilmu dari Ummu Fulan? Di sini disebut. Saya kenal Ummu Fulan tapi nggak tahu kapasitas ilmunya. Apa dikenal ustadzah atau bukan? Wallahu a'lam. Muamalah dengan beliau bagus, boleh-boleh saja bagus. Tapi kalau ngaji gimana? Saya nggak tahu apakah ngajar ngaji apa tidak, belum pernah saya dengar ya. Wallahu a'lam. Sudah dulu ya sampai sini, sudah hampir 5:30, cukup. Insya Allah kita akan lanjut kajian ini di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.